Sebagai daerah pertama di Banten yang menerapkan sistem manajemen talenta, Kota Serang tengah bersiap menuju digitalisasi, khususnya dalam hal kearsipan pegawai. Adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Serang yang gencar mengajak para pegawai di lingkungan pemerintah Kota Serang untuk merapikan data kepegawaiannya agar data tiap pegawai tersebut tertata dengan rapi dan terupdate. Tujuan dari implementasi manajemen talenta sendiri adalah agar para pegawai yang terdata di BKPSDM Kota Serang mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya di lingkungan Pemkot Serang melalui profiling atau data diri pegawai tersebut yang diupdate ke dalam aplikasi DMS atau Dokumen Management System. Untuk memaksimalkan implementasi manajemen talenta yang dilakukan pemerintah Kota Serang melalui BKPSDM Kota Serang dan mencetak pegawai kompeten di bidangnya, BKPSDM Kota Serang menggelar percepatan digitalisasi arsip kepegawaian melalui aplikasi DMS atau Dokumen Management System di lingkungan pemerintah Kota Serang sebagai pilot project di wilayah kerja Kanrek 3 BKN Bandung yang digelar di Aula Setda Kota Serang Rabu pagi 4 Februari 2026. Adapun sosialisasi percepatan arsip digital untuk para pegawai ini merupakan pilot project untuk wilayah kerja Kanrek atau Kantor Regional 3 yang meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten. Sehingga sosialisasi ini diharapkan dapat mempercepat profiling para pegawai dalam implementasi manajemen talenta. Implementasi tersebut juga sejalan dengan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Budi Agis, Serang Bebas Pungli, yang menerapkan sistem berbasis elektronik atau e-government, penguatan sistem pengawasan dan audit internal maupun eksternal, serta penyederhanaan prosedur birokrasi dan penerapan sistem merit atau tidak jual beli jabatan dalam promosi dan rotasi. Membuka acara, Kepala BKPSDM Kota Serang Murni menjelaskan, di lingkungan pemerintah Kota Serang sendiri ada sebanyak 9.585 orang ASN, yang mana dalam penataannya bukan hanya tanggung jawab Wali Kota maupun BKPSDM saja, melainkan tanggung jawab bersama, agar data para pegawai dapat tertata dengan baik melalui manajemen talenta. Meski untuk mencapai di tahap ini cukup panjang, namun pihaknya bersyukur Kota Serang mampu mengekspos manajemen talenta pada tanggal 24 Desember 2025 dan meraih keberhasilan indeks kualitas data ASN sebesar 99,92% di tanggal 29 Desember 2025. Hal ini membuktikan bahwa BKPSDM merupakan instansi pertama di Kota Serang dan Provinsi Banten yang mendapatkan rekomendasi manajemen talenta yang bukan hanya sekedar penghargaan, akan tetapi merupakan bentuk komitmen pihaknya sehingga hal tersebut dapat tercapai. Murni juga mengatakan, dari keberhasilan pihaknya dalam mengelola dan mengimplementasikan manajemen talenta itu, BKPSDM kini menjadi percontohan bagi instansi di daerah lainnya untuk mentransfer ilmu tentang manajemen talenta. Adapun kedatangan BKN RI pada sosialisasi percepatan digitalisasi ini adalah untuk membantu pembukaan arsip data para pegawai di tingkat Kota Serang, agar data profiling pegawai ASN yang ada di Kota Serang tertata dengan baik. Sebab, Murni menyebut, dari 9.585 pegawai ASN yang ada di Kota Serang, hanya 1.152 yang baru berhasil dipetakan. Dalam laporannya, Murni juga menyampaikan progres manajemen talenta yang telah mengalami peningkatan secara kualitas yang terbukti dalam lingkungan pemerintahan di Kota Serang. Kekosongan jabatan dapat tertangani berkat manajemen talenta. Sementara untuk data arsip, Murni menerangkan, dari semula mendapatkan skor 44,60 per tanggal 3 Februari 2026 menjadi 57,27. Untuk itu Murni yakin skor data arsip akan kembali meningkat dengan adanya dorongan dari BKN RI kepada BKPSDM sebagai pilot project. Perlu kami sampaikan Pak Waka, perjalanan untuk mencapai dengan saat ini cukup panjang dengan data ASN Kota Serang sebanyak 9.585 orang. Tentu saja dalam pengelolaan ASN sebanyak ini bukan menjadi hanya tanggung jawab Bapak Wali Kota, Pak Sekda atau kami di BKPSDM Kota Serang. Ini merupakan tugas kita bersama bagaimana penataan
ASN ini bisa tertata dengan baik. Kemudian ini kami buktikan dengan capaian manajemen talenta. Perjalanan untuk manajemen talenta ini juga cukup panjang kami lalui dengan infrastruktur yang saat itu kurang. Kemudian indeks sistem merit pada tahun 2021 itu mendapatkan 171 dalam predikat buruk. Ini menjadi tantangan kami bagaimana sekelas pemerintah Kota Serang ingin bersanding dengan kota-kota lain di wilayah kerja BKN Bandung. Dan alhamdulillah kami manajemen talenta ekspos pada tanggal 24 Desember 2025 dan mendapatkan kado terindah pada 29 Desember 2025 dengan indeks kualitas data ASN sebesar 99,92. Selanjutnya Pak Waka, kami sampaikan juga capaian DMS di Kota Serang, progress update data. Ini ketika manajemen talenta sudah diberlakukan dan kemudian pengisian jabatan sudah diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2026. Pak Wali tidak perlu khawatir karena pengisian ketika kita menggunakan manajemen talenta itu 2 hari sudah dapat diisi ya Pak kekosongannya. Dan ini terbukti saya hasil manajemen talenta Pak. Terima kasih Pak Wali. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan digitalisasi arsip di Badan Kepegawaian merupakan bagian dari transformasi birokrasi. Lantaran arsip bersifat vital karena berkaitan dengan hak, kewajiban, dan perjalanan karir ASN melalui aplikasi DMS atau Dokumen Management System, di mana dalam pengelolaan arsip tersebut dilakukan secara digital, aman, terintegrasi, dan mudah diakses. Atas dasar tersebut, Pemkot Serang punya tanggung jawab sebagai daerah yang ditunjuk oleh BKN RI untuk wilayah Kanrek 3 BKN Bandung sebagai pilot project. Digitalisasi arsip kepegawaian merupakan bagian dari transformasi birokrasi. Arsip kepegawaian bersifat vital karena berkaitan dengan hak, kewajiban, dan perjalanan karir ASN. Melalui aplikasi DMS, pengelolaan arsip dilakukan secara digital, aman, terintegrasi, dan mudah diakses. Tentunya alhamdulillah hari ini kita akan menjadi atau sebagai pilot project di wilayah Kanrek 3 BKN Bandung. Profesi Serang berarti punya tanggung jawab, umur nih. Ya alhamdulillah saya nggak pilih ya, nggak salah pilih maksudnya. Walaupun dia muda, tapi kinerja yang selalu ditunjukkan kepada saya. Dan ini untuk motivasi teman-teman semua bahwa di pemerintahan saya tunjukkan kinerja kepada saya. Itu yang membuat saya tersenyum. Dan mudah-mudahan hari ini di Kota Serang sebagai percontohan dan menjadi pilot project, mohon kedepannya seluruh ASN di pemerintah Kota Serang bisa lebih termotivasi lagi dan saling bahu-membahu seperti apa kata Soekarno, bahwa kalau kita yang menuju ke suatu impian kita harus saling bahu-membahu. Bahkan ini sering saya ngomong juga ketika upacara dan lain-lain, ketika kita punya program yang bagus, punya visi misi yang bagus, tentunya seluruh OPD bahu-membahu saling bantu dan jangan ada iri-irian. Dan kuncinya kesuksesan suatu pemerintah yaitu kekompakan. Karena saya tidak mungkin sukses sendiri, Pak Anies juga tidak bisa tanpa ada kekompakan dari seluruh ASN yang ada di Kota Serang. Hari ini saya merasa sangat bahagia bisa menerima wakil kepala BKN dari pusat, dan tentunya kehadiran Bapak dan Pak Wahyu yang selalu ada mendampingi pemerintah Kota Serang. Itu adalah bagian penerimaan saya sebagai kepala daerah bahwa Kota Serang sekarang sudah dilihat oleh pusat. Tentunya
itu bukan karena pelayanan, tapi karena OPD-nya yang bisa membuat pemerintah pusat merasa tertarik untuk membantu karena ada keinginan dari pemerintah Kota Serang ingin merubah dan ingin menciptakan sesuatu hal yang tidak biasa karena ingin hasilnya luar biasa. Menjadi yang pertama di Provinsi Banten yang menerapkan sistem manajemen talenta, Kota Serang terus melakukan pembenahan termasuk percepatan digitalisasi pada arsip kepegawaian. Untuk itu, pemerintah Kota Serang perlu melakukan kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat, yakni Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI, dengan menggelar sosialisasi dan pendampingan terhadap arsip kepegawaian berbasis digital. Sebagai pemegang kendali pada sistem kepegawaian seluruh Indonesia, Wakil BKN RI Suharmen menjelaskan, BKN RI telah menyesuaikan pengelolaan data pegawai yang semula manual menjadi digital seiring perkembangan zaman, yang juga sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Suharmen juga menerangkan bahwa di dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa layanan kepegawaian merupakan sebuah aplikasi umum berbagi pakai. Untuk itu, pihaknya diminta untuk membuat sistem yang bisa digunakan oleh semua instansi yang bertujuan untuk standarisasi layanan dan efisiensi pengeluaran anggaran. Atas dasar itulah, dari banyaknya instansi dan aplikasi yang dipakai, maka Perpres tersebut mengamanatkan untuk membuat satu sistem yang digunakan secara bersama-sama dengan instansi yang disebut Single Source of Truth atau konsep manajemen data yang dikelola di satu lokasi terpusat. Nah, di dalam Perpres 95 2018, di situ dikatakan bahwa layanan kepegawaian itu merupakan sebuah aplikasi umum berbagi pakai. Maka saya kemudian ditugaskan oleh pemerintah untuk membuat sebuah sistem yang kemudian bisa digunakan oleh seluruh instansi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya terjadi standarisasi layanan, supaya terjadi efisiensi di dari sisi pengeluaran anggaran. Coba kita bayangkan, masing-masing orang atau masing-masing unit kemudian membangun sistemnya sendiri-sendiri. Paling tidak satu unit membangun sekitar 500 jutaan. Ada yang bahkan sampai miliaran membangun sebuah sistem. Dalam 100.000 OPD yang kita miliki di Indonesia. Dan sebesar itulah pemborosan di dalam alokasi anggaran untuk pembangunan sebuah sistem. Maka Perpres 95 2018 mengamanatkan harus ada satu sistem yang digunakan secara bersama-sama oleh seluruh instansi yang kami sebut dengan Single Source of Truth. Yang satu sistem ini kemudian harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh aparatur sipil negara. Apakah itu nanti levelnya tinggal di instansi atau levelnya di aparatur sipil negara sendiri. BKN kemudian diminta untuk menggunakan. Karena sistem kepegawaian datanya terutama itu juga digunakan untuk kepentingan yang lain, tidak hanya untuk layanan manajemen aparatur sipil negara, maka dipastikan digitalisasi yang dibangun tadi itu datanya juga harus bisa dipertukarkan atau diinteroperabilitas dengan sistem-sistem yang ada di luar pegawai. Misalnya sistem penggajian, sistem keuangan. Datanya harus bisa dibaca. Karena terjadi temuan oleh teman-teman di BPKRI waktu 2022 ada sekitar 99.000 ASN yang sudah memasuki pensiun tetapi gajinya masih diterima karena tidak membaca data yang sama. Dan pola selama ini bagi teman-teman di keuangan misalnya tidak perlu melakukan updating terhadap data itu, pegawainya kemudian sudah bersiap-siap. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah
Nanti begitu menjadi temuan dan temuan itu kemudian dikeluarkan menjadi nota oleh teman-teman BPK, yang bersangkutan harus mengembalikan karena kerugian keuangan negara. Kita membaca banyak sekali laporan ASN sudah pensiun, sudah terima gaji itu juga sudah pas-pasan, ya tinggal gajinya 20-an, tanggal 20 ya selesai gitu. Ya setiap tanggal 20 sudah habis gitu masanya. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe ya, belum tanggal 20 sudah habis gitu. Ditemui usai acara, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan implementasi manajemen talenta yang menggunakan digitalisasi untuk arsip kepegawaian ini merupakan bagian dari programnya bersama Agis terkait birokrasi yang transparan. Tentunya ini menjadi awal pemerintah Kota Serang ketika pertama kali kita sudah bisa MT ya, manajemen talenta, dan selanjutnya adalah kita digitalisasi terkait arsip ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi bagian program saya ketika ada transparan terkait birokrasi atau perubahan birokrasi reformasi terkait ASN. Ini kan programnya se-Indonesia dan kita bisa menyelesaikan dengan baik karena daerah lain belajar ke kita sekarang. Karena ini adalah program pusat dari transparansi dan tentunya pentingnya amat penting karena diukurnya oleh kinerja. Bukan sembarangan orang taro-taro gitu loh, makanya diperbaiki semua. Jadi orang nggak bisa naruh sembarangan kalau nggak sesuai. Makanya kemarin ada tes namanya apa, CHTT ya? CHTT itu kan dia ada box 1, box 2, box 3, box, nah itu kan sesuai nanti yang menilai BKN. Ini nggak bisa di sini karena kemampuan dia segini begitu. Pasti karena ini kan harus bersesuaian dengan program yang di pusat dan kebetulan dari BKD kita, BKPSDM Kota Serang ini tahu apa yang saya mau, dia bisa melakukan percepatan dan mengikuti arah dari wali kota, makanya bisa cepat. Dan sebanten ini baru pertama kali yaitu Kota Serang, kabupaten kota ya, makanya yang lain belajar sampai kemarin Lampung ya, datang juga dari daerah luar, kan ini bisa meningkatkan PAD juga kalau mereka nginep di Kota Serang gitu. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, menuturkan percepatan profiling ASN ini bertujuan agar ASN di Kota Serang segera mengisi data kepegawaian mereka untuk arsip dalam implementasi manajemen talenta. Ya tentu saja percepatan ya, seluruh layanan kepegawaian ini melakukan percepatan. Yang pertama yang kemarin kita sudah laksanakan di 29 Desember 2025, kami pun sudah mendapatkan rekomendasi untuk implementasi manajemen talenta. Dan kedepannya di 2026 ini juga tadi saya sudah sampaikan, kebetulan hari ini Wakil Kepala BKN Republik Indonesia hadir membersamai kami meminta kepada pusat untuk mendukung proses percepatan ini melalui profiling ASN kembali terhadap yang belum, karena kami baru 1.152 yang sudah kami lakukan profiling di tahun 2025. Artinya Kota Serang mempunyai komitmen pelaksanaan implementasi manajemen talenta itu untuk menangkis isu-isu yang beredar, isu-isu negatif ya yang tadi disampaikan. Ya. Dan kalau rekan-rekan membaca Asta Cipta Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, salah satunya adalah transformasi digitalisasi. Artinya kan sejalan dengan 13 program prioritas yang diluncurkan juga oleh Pak Wali Kota. Kemudian sekarang atas dasar itu dari hulu sampai hilirnya kami akselerasikan untuk percepatan data-data yang diinginkan oleh pusat. Tadi kami diberikan kesempatan kembali untuk menata terhadap sisa dari yang sudah kami lakukan di 2025. Evaluasi berkalanya karena sudah disimata sistem manajemen talenta, ketika pegawai tidak mengupdate dari sumbu X dan sumbu Y di dalamnya, karena kan yang punya yang bersangkutan. Jadi personal brandingnya itu harus diupload di dalam sistem. Gitu ya, jadi kami hanya menilai dari sisi sistem. Nah, kemudian SKP-nya, kinerjanya, kemudian potensinya, kompetensinya itu sudah ada tergambar di dalamnya. Yang pasti integritas dan moralitas disiplin kepegawaian juga akan tercantum di nilainya di dalam Simata. Kalau tidak mencapai standar tidak akan naik karirnya. Jadi update data itu sudah dipastikan sama dengan update karir. Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BKN RI Suharme mengatakan, kolaborasi yang dilakukan BKN RI bersama pemerintah Kota Serang melalui BKPSDM adalah untuk percepatan arsip kepegawaian.
Apalagi di Kota Serang telah menerapkan manajemen talenta, yang artinya data sangat penting, sehingga harus didukung oleh digitalisasi. Soeharmen menilai Kota Serang sudah cukup baik dalam mengimplementasikan manajemen talenta. Meski begitu, dirinya berharap kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan seperti arsip digital kepegawaiannya, termasuk lemari digital kepegawaian. Saya tentu berharap apa yang kita lakukan di Kota Serang ini betul-betul mampu memberikan dampak kepada aparatur sipil negaranya maupun kepada masyarakat secara luas. Kalau kita bisa membahagiakan teman-teman di ASN-nya, maka harapan kami teman-teman ASN ini juga memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi ke depan. Kota Serang sangat maju, termasuk datanya tadi juga sudah sangat, kualitasnya juga sudah sangat tinggi. 99,92% dari kualitas data di Kota Serang, ASN Kota Serang. Tinggal memang yang karena di dalam manajemen aparatur sipil negara itu tidak hanya data dalam bentuk database, tetapi juga data pendukungnya dalam bentuk arsip digital. Nah, BKN dalam konteks ini kan sudah menyiapkan lemari digitalnya. Manfaat lemari digital ini bagi teman-teman ASN kan adalah kalau misalnya terjadi kebakaran, terjadi musibah, banjir dan segala macam, maka berkas-berkas mereka nggak hilang. Berkas mereka, ijazahnya, fotokopi ijazahnya masih tersimpan dengan baik yang mereka bisa ambil kapanpun digunakan. Termasuk SK-SK pangkat, jabatan dan segala macam itu mereka bisa ambil. Nah, siang ini akan kita bersama-sama teman-teman di Kanrek 3 Bandung bersama dengan BKPSDM akan menindaklanjuti secara teknis untuk menyiapkan, melengkapi dokumen-dokumen yang masih belum lengkap. Karena kalau secara nasional indeksnya sudah cukup baik 57,5%, tetapi masih banyak yang bisa diimprove, diperbaiki dokumen-dokumennya itu. Ini yang sisi yang ini akan dilakukan. Kalau ini bisa dilakukan dengan sangat baik dan serius dari teman-teman di OPD bersama dengan BKPSDM, maka otomasi layanan kepada teman-teman di Kota Serang ini bisa kita terapkan. Otomasi itu artinya apa? Teman-teman di Kota Serang itu tidak perlu lagi kemudian menyampaikan berkas kepada BKN. Tetapi berdasarkan data yang ada di BKN, maka layanan kepegawaian tadi sudah bisa diterbitkan secara otomatis oleh by system, dengan melalui digitalisasi tadi. Ini harapan kami. Sehingga kita berharap semua ASN di Kota Serang benar-benar bisa fokus dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan digelarnya sosialisasi percepatan digitalisasi arsip kepegawaian, diharapkan para pegawai di Kota Serang memiliki arsip untuk profilnya sebagai rekomendasi saat dibutuhkan oleh Pemkot Serang.